Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Meski tak ikut kontestasi Pilgub Jakarta, Anies Baswedan mengunggah visi misinya untuk Jakarta melalui akun media sosial X-nya. Anies mengaku mengunggah visi misi ini untuk referensi dan perbandingan dengan visi misi pasangan calon lain yang sudah ditetapkan di Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah laman visi misi dan program kerja tempat mimpi menjadi nyata yang sempat disusun untuk direncanakan menuju Pilgub Jakarta 2024. Melalui akun media sosial X-nya, program Anies ini menghadirkan sejumlah visi misi seperti meningkatkan peran informasi, menjamin ketersediaan keterjangkauan kestabilan harga kebutuhan pokok, membantu meringankan biaya hidup masyarakat, tarif Rp1 dan terjangkau transportasi umum, tambahan armada baru transportasi umum, dan fasilitas park and ride di sejumlah halte atau stasiun. Anies mengungkapkan program ini disiapkan sejak awal niat maju Pilgub Jakarta, namun qadarullah, ternyata dirinya tidak ikut kontestasi Pilgub Jakarta. Anies menulis bahwa ia sebenarnya sudah menyiapkan sayap kebijakan sebelum dipastikan dapat tiket Pilgub Jakarta. Sayap kebijakan terdiri dari Dewan Pakar, Profesor Jo Hermansyah Johan, Profesor Fasli Jalal, Profesor Didin Damanhuri, dan Marco Kusumawijaya. Tim lainnya yang bertugas mengompilasi menjadi dokumen yang dikoordinir oleh Tom Lembong. Meski gagal maju Pilgub Jakarta 2024, Anies tetap mengunggah visi misi ini untuk referensi perbandingan pasangan calon yang sudah ditetapkan. Apakah visi misi yang disampaikan Anies ini memang hanya untuk referensi perbandingan saja dengan 3 paslon lain yang maju di Pilgub Jakarta? Atau ini adalah kode khusus bahwa Anies akan merapat ke salah satu paslon tertentu? Tim Liputan iNews melaporkan. Dan kita akan membahas informasi selengkapnya pemirsa bersama juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, dan juga pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat sore Mas Angga, Bung Ray, apa kabar? Selamat sore Pak Farid, Bang Ray Rangkuti. Baik, saya ke Mas Angga terlebih dahulu. Mas Angga, ada maksud dan tujuan apa di balik pengungkapan visi misi untuk Jakarta ini? Iya, kalau ditanya maksud tertentu kayaknya nggak ada ya. Maksudnya itu hanya visi misi yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan ke publik sebagai tanggung jawab kepada publik bahwa kemarin pada proses pencalonan Pak Anies pernah diajak hampir maju ke Pilgub DKI Jakarta. Ini juga sebenarnya sebagai penghargaan terhadap mereka yang sudah bekerja menyiapkan visi dan misi sebelum pencalonan. Sebenarnya kalau kemarin jadi maju hari itu juga visi misinya langsung disampaikan ke publik. Tapi karena kemarin nggak jadi, tentunya akhirnya menunggu waktu yang pas. Ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Anies Baswedan beberapa hari yang lalu juga di media sosial bahwa pendukung Pak Anies itu yang setia bersama Pak Anies, dia akan melihat visi misi agenda kerja program dari para pasangan calon. Jadi kalau misalnya ada yang klaim 60%, 70% sudah pasti bergabung, bisa dipastikan itu hanya klaim pribadi gitu ya, bukan pendukung setia Pak Anies, karena pendukung setia Pak Anies pasti akan membandingkan dulu visi misi program pasangan calon, baru memutuskan kira-kira bagian mana yang paling banyak kesamaan visi misinya dengan Pak Anies Baswedan. Artinya akan merapat ke salah satu paslon, Mas Angga? Mas Angga? Kita lihat dulu bagian mana yang paling banyak samanya, seperti. Oke, baik. Ya. Bung Ray, apa yang Anda cermati dari visi misi yang dirilis Anies Baswedan ini? Apa ya, kan ini visi misi yang istilahnya nggak mungkin terjadi lagi karena kan orang yang ingin mengusung visi misi ini nggak ikut serta dalam kontestasi gitu. Jadi ya kan memang seperti disebutkan oleh Anies, ini hanya semacam burung rembuk aja terhadap kondisi Jakarta dan cita-cita Jakarta yang hendak dibangun gitu. Nah, bagi paslon yang ingin mengambil atau menjadikan ini sebagai acuannya, kan istilahnya ya monggo-monggo saja. Tapi bagi mereka yang juga ingin mengubah atau berlainan dengan visi misi ini ya monggo-monggo saja gitu. Nah, kalau sekedar visi misinya sih menurut saya ya dia netral ya, kepada siapapun kan kedua paslon ini juga
sangat mungkin mengambil bagian-bagiannya atau bahkan keseluruhannya gitu ya. Dan oleh karena itu sebagai visi misi ya bukan visi misi sih sebetulnya ya, ini lebih tepat disebut sebagai pandangan-pandangan terhadap kondisi Jakarta ya, karena visi misi itu kan kalau yang bersangkutan ikut serta, tapi karena yang bersangkutan sudah tidak ikut serta ya kita menyebut sajalah ini pandangan-pandangan seorang Anies Baswedan terhadap perbaikan kota Jakarta di masa yang akan datang. Nah, bagi 2 paslon yang ada atau 3 paslon yang ada ya tentu saya kira berhak untuk mengambil beberapa bagian atau keseluruhan bagian atau seperti bagian gitu. Nah, apakah dengan sendirinya kalau ada paslon misalnya yang mengatakan ikut serta di dalam keseluruhan bagian-bagian dari keseluruhan, bukan bagian ya, keseluruhan pandangan-pandangan Anies ini terhadap Jakarta itu akan diikuti gitu. Saya kira sih itu bukan satu-satunya acuan ya. Tentu salah satu faktor mengapa kita mengikuti pasangan calon tertentu karena kesamaan visi misi, itu betul gitu. Tapi faktor yang lain itu ada kedekatan partai politik ya, kesamaan partai politik dan sebagainya gitu ya. Itu juga mempengaruhi. Bahkan menurut saya kalau di dalam tradisi politik Indonesia umumnya kedekatan partai politik itu bukanlah karena visi misinya gitu ya, tapi karena merasa bahwa ada keuntungan-keuntungan yang dapat di-share secara politik gitu. Kalau ngikutin visi misi sih mestinya PKB misalnya dengan Gerindra kan nggak gabung dengan Ridwan Kamil gitu, karena Ridwan Kamil itu dianggap bagian dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu ya. Sementara Pak Jokowi dan Pak Prabowo kan dianggap oleh Anies dikatakan sebagai berbeda gitu. Anies sendiri yang mengusung ide soal perubahan tentang Indonesia, yang tentu saja Indonesia itu bagiannya adalah Jakarta. Jadi kalau dilihat dari situ, sekalipun misalnya visi misi dari tadi pandangan-pandangan dari Anies ini diambil oleh Ridwan Kamil, tapi kan secara prinsipal kan Anies itu sudah mengatakan berbeda dengan Pak Jokowi dan berbeda dengan Pak Prabowo gitu. Makanya kalau inilah acuannya, nggak kelop tuh, tapi kan selagi-lagi acuannya bukan itu. Umumnya dalam tradisi politik kita, dan tradisi politik itu acuannya cuma yang paling dominan itu ya share politiknya, keuntungan apa yang terdapat ya. Nah, yang kedua adalah kedekatan yang bersangkutan dengan aktor-aktor politiknya. Nah, yang visi misi itu ya mereka buat sendiri aja lah. Misalnya ditanya PKB, Nasdem, PKS sekarang kok bisa ketemu dengan Pak Prabowo yang mereka tanda kutip ya lawan di Pilpres itu, gimana jelasinnya gitu ya. Itu memang nggak perlu seribet itu kalau soal visi misi. Nggak ada yang memperlakukan visi misi di Indonesia itu seperti ideologi yang harus dipertahankan, hatta bahkan seperti PKS sekalipun gitu. Jadi di pragmatisme politik menghancurkan semua basis-basis yang bersumber dari nalar dan bersumber dari hati nurani. Baik, Mas Angga, ini kan visi misi yang sudah tidak mungkin terwujud dalam 5 tahun ke depan. Apakah ada maksud agar dilirik pihak tertentu? Iya, sebenarnya sih nggak ada maksud untuk dilirik pihak tertentu ya, tapi kan kembali lagi justru kan sekarang para pasangan calon itu dalam tanda kutip ya berebut suaranya Pak Anies dan pendukung Pak Anies Baswedan gitu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Pak Anies mendorong para pendukungnya untuk melihat visi misi program khususnya untuk Jakarta sebelum menentukan dukungan kepada pasangan calon, sehingga setelah visi misi program disampaikan oleh para pasangan calon beberapa hari yang lalu, Pak Anies menyampaikan visi misi yang dirancang ya kemarin sebelum maju, dan meminta para pendukung untuk melihat seberapa banyak. Kalau pada saat Pilpres, Pak Anies juga bilang cari yang visi misi programnya paling banyak samanya sama apa yang mereka inginkan. Nah, begitu juga di Jakarta, cari banyak samanya nih antara Pak Anies Baswedan dengan para program yang disampaikan para pasangan calon, paling banyak samanya yang mana, baru menentukan pilihan mau pilih yang mana nanti di Pilkada 2024-2029 gitu. Memang apakah ini mungkin dikerjakan atau tidak mungkin dikerjakan, justru ketika misalnya ini dipandang baik oleh masing-masing paslon yang maju, justru dan mereka menang, justru itu malah akan bisa dikerjakan, dan yang dapat manfaatnya tentunya masyarakat Jakarta secara umumnya gitu. Padahal
Pak Anies bisa saja nggak mengeluarkan ini semua gitu ya. Toh dia nggak maju. Tapi kan tujuannya adalah kebaikan untuk warga Jakarta, manfaat untuk warga Jakarta, sehingga ya dikeluarkan untuk dibandingkan. Syukur-syukur para pasangan calon yang maju juga bersepakat dengan idenya, sehingga bisa diadopsi dan dipakai, dan Pak Anies terbuka untuk itu. Silakan saja siapapun yang mau mengadopsi dan memakai idenya untuk di Jakarta 2024-2029 nanti gitu kira-kira. Baik, Bung Rey, menurut Anda dari poin-poin visi misi yang telah dirilis, kecenderungannya kemana Anies akan merapat? Jujur saya belum baca ya, baik tiga paslon, visi misi tiga paslon ditambah dengan visi misinya Bung Anies Baswedan. Nah, cuman saya membaca berbagai ide-ide yang berseliweran di berbagai media sosial terkait dengan apa saja yang ingin mereka capai kalau mereka berkuasa di Jakarta itu. Dari yang saya baca itu sih sebetulnya belum ada yang benar-benar prinsipil ya, dan juga belum ada yang benar-benar saya kira ya akan mengubah wajah kota Jakarta dari yang kita anggap katakanlah misalnya di angka 6 menjadi angka 7 gitu. Sekarang ini yang paling kelihatan menonjol, dan saya kira bukan hanya di Jakarta tapi di hampir seluruh wilayah di Indonesia itu, menjanjikan serba tis-tis kepada publik gitu. Nah, menjanjikan tis-tis ini memang semacam fenomena sekarang ini karena lumayan memikat pemilih untuk mendapatkan suara, seperti yang terjadi di dalam Pilpres 2024 yang lalu ketika pasangan Pak Prabowo dengan Gibran itu menjanjikan akan memberi makan siang gratis gitu. Nah, sekarang ini kita melihat paslon-paslonnya, dan lagi-lagi bukan hanya di Jakarta tapi di banyak tempat di seluruh Indonesia itu berlomba-lomba untuk menjelaskan janji-janji tis-tis ini gitu. Gratis ini, gratis itu, ya kan, macam-macam lah gratis-gratisnya, yang seolah-olah kita punya banyak sekali sumber uang untuk menggratiskan semua hal itu gitu. Ada yang misalnya stadion akan digratiskan gitu ya, ada yang menyebut sekolah akan digratiskan, ada yang menyebut berobat digratiskan, ada yang menyebut transportasi akan digratiskan, macam-macam yang dijanjikan kepada masyarakat dalam bentuk tis-tis ini tadi gitu ya. Nah, saya kira yang dibutuhkan oleh kita bukan lagi janji-janji yang bombastis seperti itu gitu ya. Yang dibutuhkan itu adalah nalar kritisnya. Sebab kalau kita nggak bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang apakah dibalik semua yang tis-tis ini realistis gitu, nah yang terjadi adalah kekecewaan dan kekecewaan. Misalnya soal rencana makan siang gratis ini, kan secara teknis mulai menimbulkan kerumitan-kerumitan ya. Jadi bukan prinsip tapi teknisnya kerumitan-kerumitan itu. Uangnya dari mana, caranya bagaimana, cara ngelolanya bagaimana, manajemennya bagaimana, macam-macam dan seterusnya itu. Jadi fenomena gratis-gratis di dalam kampanye Pilkada 2024 ini saya kira mengadopsi ya makan siang gratis yang dianggap sukses ya untuk memikat pemilih untuk menjatuhkan suara mereka kepada salah satu paslon presiden wakil presiden kemarin itu, dan itulah yang kelihatan di copy paste di dalam Pilkada 2024 ini. Nah, oleh karena itu mungkin ya kalau mau misalnya ya mencoba mereka yang membuat tes tadi dikorelasikan katakanlah sebagai pembanding misalnya dengan pandangan-pandangan Anies ini gitu ya. Apakah mungkin di Jakarta sebetulnya yang gratis ini bisa dilakukan gitu? Apakah ia misalnya stadion gratis ya, kartu gratis, apa gratis, ini gratis itu mungkin nggak dilakukan. Jangan sampai kita kemudian karena menciptakan politik populer gitu ya, tapi pada dasarnya itu sebetulnya menghancurkan diri kita sendiri dan memanjakan publik. Nah, saya kira pandangan-pandangan Anies ini menjadi penting dalam konteks itu, dalam konteks untuk mengukur sejauh apa yang pandangan visi misi dari ketiga paslon itu realistis untuk dilaksanakan atau tidak gitu. Baik, waktu kampanye juga masih berlangsung kurang lebih 1 bulan lagi. Kita masih sama-sama menyimak dan menyaksikan seperti apa dinamika politik di Pilkada Jakarta tahun ini. Terima kasih banyak telah berbagi di iNews Sore, Bung Rey, Mas Angga. Selamat sore, sehat selalu. Sama-sama.